Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali kita di Bincang-Bincang Santai Media Center SMK Negeri 1 Bangkinang. Mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Apa kabar pendengar semuanya? Di siang yang berbahagia ini kita akan melaksanakan bincang-bincang seputar SMK Pusat Keunggulan atau yang kita kenal dengan SMK PK. Di siang yang berbahagia ini sudah hadir bersama kita yang pertama itu dari pendamping SMK PK SMK Negeri 1 Bangkinang, ada Bapak Johnny Caster STMT sebagai Direktur Politeknik Bengkalis ya Pak ya. Politeknik Negeri Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Armada STMT sebagai Wakil Direktur Politeknik Bengkalis Negeri Bengkalis ya Pak ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Wakil Direktur 1. Wakil Direktur 1 Politeknik Bengkalis. Kemudian di sini juga dihadiri oleh Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, Bapak Junaidi MPD. Ya, sehat siang. Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Dan juga ada Bapak Pengawas SMK Negeri 1 Bangkinang, Bapak Dr. Handus Harmaini MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam acara bincang-bincang santai yang mungkin sudah setengah hari tadi, mulai dari pagi menjelang siang Pak, kita sudah menandatangani beberapa perjanjian atau yang kita kenal dengan Memorandum of Understanding moment ya, atau yang kita kenal dengan MOU antara SMK-SMK di Kabupaten Kampar, terkhusus mungkin SMK Negeri 1 Bangkinang yang kita cintai ini dengan Politeknik Bengkalis. Namun untuk bincang-bincang selanjutnya, perkenalkan dulu saya Meldatul Jannah Eskom, guru Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Bangkinang ini. Baiklah pemirsa semuanya, untuk awal ini mungkin kami minta dari pihak Politeknik Negeri Bengkalisnya, bagaimana Pak ini historinya ya, histori kebijakan Sekolah Pusat Keunggulan atau yang kita kenal dengan SMK PK ini, baik mungkin dari pihak bapaknya sebagai pendamping ya, pendamping bagi sekolah kami SMK Negeri 1 Bangkinang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Baik, terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Jadi awal dari SMK Pusat Keunggulan adalah bagaimana perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Sementara kita di dunia pendidikan perkembangannya agak-agak lambat, sehingga ini perlu dipercepatan untuk mengejar perkembangan teknologi tadi. Sehingga sejak tahun 2019 ada namanya SMK Revitalisasi. Kalau tidak salah ada lebih kurang 391 SMK yang melaksanakan SMK Revitalisasi ini. Dan itu terfokus untuk pengembangan sarana prasarana dan dipusatkan kepada beberapa bidang seperti maritim, pariwisata, kemudian juga di bidang pertanian. Kemudian di 2020 berlanjut tetapi menjadi namanya SMK Center of Excellence, SMK SOE. Dan kebetulan dapat informasi kami bahwasanya SMK Negeri 1 Bangkinang juga ikut dalam SMK COE ini. Kalau tidak salah lebih kurang ada sekitar 486 SMK. Dan di tahun 2021 SMK COE tadi, kalau istilah Pak Kepala Sekolah di Indonesia kan mengikuti SMK Pusat Keunggulan. Jadi di tahun ini ada 901 SMK Pusat Keunggulan dan 21 diantaranya ada di Provinsi Riau. Mungkin seperti itu. Oh, jadi memang SMK PK ini adalah kelanjutan dari SMK COE dulu ya Pak. Betul sekali, ya. Dan memang untuk kegiatannya itu masih berkelanjutan dari tahun 2020 kemarin sampai 2021. Jadi begini Pak, mungkin kalau kita berbicara untuk di Riau lah ya, di Riau ini kan banyak politeknik, kalau kita berbicara politeknik banyak. Tapi mungkin kalau kami lihat alhamdulillah Politeknik Bengkalis ini terpilih lah menjadi salah satu
politeknik yang akan mendampingi SMK PK yang ada di Provinsi Riau pada umumnya, terkhusus bagi kami SMK Negeri 1 Bangkinang gitu. Jadi mungkin Bapak juga bisa ceritakan sedikit bagaimana peran sertanya nanti dalam mendampingi ini untuk sekolah SMK PK ini gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya kami ucapkan selamat dulu pada SMK Negeri 1 Bangkinang, di mana dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melanjutkan SMK COE tahun 2020. Tentu ini suatu prestasi yang cukup gemilang bagi SMK Negeri 1 Bangkinang sendiri, di mana target dari SMK PK ini adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia industri, dunia kerja, dan juga mampu untuk berwirausaha. Kemudian target kedua, SMK Pusat Keunggulan nanti akan menjadi contoh atau menjadi cerminan bagi SMK-SMK di sekitar SMK Negeri 1 Bangkinang sendiri. Nah, kami di perguruan tinggi memang ditugaskan oleh kementerian untuk mendampingi beberapa SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah untuk di Riau ada 7 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ditugaskan untuk mendampingi SMK Pusat Keunggulan ini, di mana tugasnya adalah mendampingi dan saling berkolaborasi bagaimana mendekatkan SMK Pusat Keunggulan dengan pihak industri. Mungkin dari Pak Armada bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa di dalam pendampingan ini kami dari perguruan tinggi terdiri dari tim manajemen dan tim dosen pendamping. Nah, jadi tim manajemen ini saya sendiri sebagai ketua, sebagai pengarah Pak Direktur dan sekretaris Pak Marhadi ini ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, di dalam pendampingan ini nanti ke depannya itu akan didampingi oleh 2 orang dosen dari bidang terkait, khususnya di bidang teknik mesin. Jadi perlu kami ceritakan tahap kita mendaftar SMK PK ini, kita juga dari perguruan tinggi melakukan pendaftaran. Nah, kami dengan niat ingin berkolaborasi dengan SMK mengembangkan vokasi, maka seluruh bidang program studi yang ada di kami itu kami daftarkan di dalam program SMK PK. Nah, sehingga setelah dicocokkan, dijodohkan oleh kementerian, ya, bertemulah kita. Kebetulan kami di Politeknik Negeri Bengkalis ada jurusan teknik mesin yang terkait dengan SMK PK yang diajukan oleh SMKN 1 Bangkinang, maka terjalinlah SMK PK yang menjadi pendampingan oleh kami. Nah, tentunya harapannya nanti melalui pendampingan ini kami bisa berkolaborasi membantu SMK dalam hal menganalisa keunggulan, merencanakan pengembangan, melaksanakan program-program, dan kemudian nanti bersama-sama kita mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari SMK PK yang sudah kita laksanakan ini. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa di program tahun 2020 itu di mana SMK COE itu lebih difokuskan pada pengadaan sarana-prasarana Pak ya. Kemudian di tahun 2021 ini di mana programnya istilahnya tadi di Indonesia akan menjadi SMK PK, maka fokusnya adalah pengembangan kompetensi. Kelanjutannya. Jadi kita tidak lagi berbicara sarana prasarana, tetapi bagaimana menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan kompetensi, link and match, dan harapannya tentu nantinya adalah kualitas dari lulusan kita yang dapat diserap oleh industri, berwirausaha, ataupun melanjut studi. Terkait dengan melanjut studi ini, kami Politeknik Negeri Bengkalis tentu merasa sebagai jenjang pendidikan yang menjadi lanjutan dari SMK ini sangat membuka diri ya untuk menerima adik-adik kita dari SMK. Ya mungkin demikian yang menjadi harapan kami yang ke depannya. Tentu juga kita juga nanti berkolaborasi di dalam hal mendekati industri-industri yang terkait dengan kita nantinya. Iya. Sesuai yang Bapak bilang tadi kan otomatis untuk SMK PK ini terbuka untuk beberapa jurusan ya Pak ya. Mungkin sedikit gambaran di SMK ini ada 10 jurusan Pak. Mungkin tahun ini kita dapatnya untuk bidang teknik pemesinan. Tentu harapan kami ke depannya ada jurusan-jurusan lain lagi yang bisa mungkin didampingi lah untuk SMK PK-nya gitu ya Pak ya.
Mungkin ini dari pihak Politeknik Bengkalisnya, Negeri Bengkalis. Sekarang kita mungkin ke kepala sekolahnya, ke Pak Jun. Siap. Pak Jun, kalau kita berbicara masalah SMK COE, SMK PK ini sudah 2 tahun berjalan. Ya. Tahun kemarin mungkin kita di bagian sarana prasarana, mungkin tahun ini lebih ke non fisiknya, artinya pelatihan dan peningkatan kualitas gurunya ya Pak ya. Nah, sekarang ke Bapak Kepala Sekolahnya nih, bagaimana Pak kira-kira progres sekolah PK ini ya, yang mungkin sudah 2 tahun berjalan ini, bagaimana kelanjutannya? Mungkin dari awal Bapak bisa ceritakan dengan sampai yang sekarang ya Pak. Oke, terima kasih Bu Mel. Tapi saya pertama mau menyapa Pak Direktur dan Pak Siap, Wadir dulu ya. Selamat siang Pak Direktur, Siang. Pak Wadir. Alhamdulillah sudah dapat mengunjungi kampus SMK Negeri Sebakinan, dan hari ini ya kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi. Kemudian tadi dilanjutkan dengan penandatanganan MOU ya. Memorandum of Understanding ya, yang kita singkat dengan MOU. Dan ya alhamdulillah dari beberapa kegiatan saya selalu minta didampingi dengan Pak Korwas ini, Iya. Pak pengawas pembina kami ya, dengan semangat ya, dengan loyalitas beliau membimbing dan mengarahkan kami ya. Pak Haji, selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Ya, selamat siang untuk kita semua. Nah, apa yang dipertanyakan oleh host ya Bu Mel tentang progres SMK PK di SMK Sebakinan. Ya alhamdulillah ya, kita terima kasih dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ya, yang telah menunjuk dan menjadikan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Bangkinang ini menjadi SMK Pusat Keunggulan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dir tadi, di awal tahun 2020 program ini disingkat dengan COE atau kita bilang COE ya, Center of Excellence. Nah, tadi saya membiasakan Center of Excellence di Indonesia kan pusat keunggulan. Ternyata Pak Dir, di tahun 2021 benar menjadi Pusat keunggulan. SMK Pusat Keunggulan. Kejadian betul Pak Kami ya. replet dulu Pak. Jadi kami replet menyampaikan, ya ini kan ya kita kan mensosialisasikan ke warga Masyarakat. sekolah dan orang tua. Jadi kita bahasa Indonesia kan menjadi Pusat pusat keunggulan. Ternyata di 2001 pemerintah merealisasikan namanya memang menjadi pusat keunggulan. Nah, langkah-langkah atau progres yang telah ditempuh oleh SMK Negeri 1 Bangkinang tentu sesuai dengan visi dan misi dari apa yang menjadi tujuan dari SMK Pusat Keunggulan ini. Di mana ya adanya penyelarasan kurikulum, di mana Pak Dirjen selalu menyampaikan bahwa kita itu sekarang tidak lagi berpedoman kepada aturan yang ada, yang tertuang baku, yang kita pedomani selama ini sebagai kurikulum. Tapi bagaimana kita meramu kurikulum itu sesuai dengan keinginan dan keadaan yang ada di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, keinginan-keinginan itu ada. Apa yang kita sebut dengan IDUKA sekarang. Kalau dulu namanya Dudi, Budika. nah sekarang Iduka. IDUKA. Kalau dulu Pak Dir, Dudi aja Pak Dir. Dudi aja ya. Dunia usaha, dunia industri. ya. Kemudian menjadi IDUKA. Waktu kami masih BIMTEK, itu masih IDUKA. Terakhir ini saya dengar menjadi Dudika. Ya tapi inilah mungkin agar apa namanya istilah-istilah harus menjadikan kita familiar ya. Nah, keadaan-keadaan ini adalah keadaan yang harus kita tempuh ya, Bu Mel di sekolah PK. Artinya kurikulum itu kita selaraskan dengan apa yang menjadi keinginan dari Dudika tadi. Nah, namun sebelum itu pemerintah sepertinya dalam PK ini Pak Dir, saya melihat kesungguhan. Karena program PK ini tidak hanya program yang kita sebut seremonial atau apa namanya, karena memang benar-benar dibuktikan. Betul Pak. Alhamdulillah, seperti yang Pak Dir bilang tadi, di tahun 2020 dengan sebutan COE tadi, kita dibantu fisik dan peralatan. Kita dibuatkan bangunan, yang bangunan ini kita set sesuai dengan keinginan kita. Dulu Pak Dir dan Pak Wadir, kita heran, kenapa yang namanya bangunan pemerintah dari segi pewarnaan saja itu tidak lebih dari 2 warna. Kalau enggak putih, kuning.
Kita heran ini apakah warna lain tidak ada? Nah, ternyata warna lain itu ada. Ini mungkin ya warna-warna yang dianggap ya pengadaannya murah. Nah, sehingga kalau bikin warna-warni nanti mahal dia. Nah, sekarang itu sudah dihilangkan. Kita dibuat karena pewarnaan ini ternyata salah satu fungsinya adalah motivasi, Mempengaruhi betul. mempengaruhi. Ya, sekarang orang sibuk dengan green. Nah, kita buat warna green jadi rasa kembali ke alam. Ya, kemudian ada cemerlang, kinclong kata orang itu ya dapat kita rasakan. Nah, begitu juga peralatan. Alhamdulillah dengan bantuan PK, mungkin untuk permesinan kita sudah yang terbaik di Provinsi Riau hari ini dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu kita sangat berterima kasih kepada Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Direktur SMK yang telah mempercayakan PK ini ke SMK 1 Bangkinang. Selanjutnya, Bu Mel, progres yang kita lanjutkan adalah kerjasama. Nah, hari ini kita melaksanakan MOU ya dengan Dudika dan perguruan tinggi pendamping kita. Dan inilah yang disebut oleh Pak Dir tadi dengan istilah link and match. Ya, sejalan dan matching gitu ya. Nah, untuk kita melangkah bersama sehingga apa? Nah, sehingga tujuan dari MOU ini tidak hanya tanda tangan, tetapi bagaimana lulusan kita, output dari kita dapat terpakai ya di Dudika itu sendiri. Dan perlu kita sampaikan kepada pimpinan perusahaan bahwa sekolah menengah kejuruan tidak memproduk hasilnya untuk SMK. Sekolah menengah kejuruan memproduk hasilnya adalah untuk pengusaha. Oleh sebab itu, kalau suara ini didengarkan oleh pimpinan perusahaan, kita berharap pimpinan perusahaan begitu banyak andil ya, di dalam SMK-SMK yang ada, khususnya di Kampar, umumnya di Provinsi Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Karena dengan begitulah nanti ya apa yang menjadi harapan bagi pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil, yang berkompeten dan bermutu, ya jalanlah kerjasama dengan SMK-SMK. Nah, kemudian Bu Mel lanjutnya SMK Bangkinang juga dalam progres PK ini memagangkan gurunya di industri yang sudah kita selaraskan tadi, Pak Wadir. Jadi guru-guru kita yang ada dengan perusahaan yang kita selaraskan kurikulumnya, kita minta input masukan tentang kurikulum. Nah, guru-guru kita magangkan ke perusahaan tersebut. Sehingga ya benar-benar kita memahami, mendalami apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Dan di sekolah kita, bagi guru-guru yang magang, memang pulang dari diklat kah namanya, magang kah namanya, kita mintakan untuk berbagi, Pak Dir. Berbagi ke SMK dengan kawan-kawan, nah berbagi ilmu. Nah, sehingga dengan demikianlah, satu yang berangkat, tapi yang lain mendapatkan gitu. Jadi saling berbagi, dan ruangan kita di sebelah dulu ya, untuk ruangan berbagi. Ya, kita mintakan seperti itu. Nah, pada dasarnya seperti itu progres yang kita lakukan, tapi saya yakin ada tambahan dari pengawas pembina kita. Oke, silakan Pak pengawas. Ya, jadi tadi Pak kita udah dengar mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kita dengarkan lagi dari Bapak pengawas ya Pak ya, apa sumbang sarannya nanti. Baik, Bu Mel, Pak Wadir. Pak Wadir yang terhormati Kepala Sekolah. Untuk diketahui, pengawas itu punya keterbatasan. Keterbatasan pengawas itu kami banyak bergerak di bidang manajerial dan akademis. Jadi manajerial itu bagaimana mengelola sebuah sekolah. Kemudian akademis itu bagaimana guru-guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Baik, hal ini sudah kami lakukan sebagai seorang pengawas. Namun banyak hal yang diperlukan lagi oleh SMK ini. Memang bijaklah pemerintah ini ditunjuknya universitas ataupun sekolah tinggi untuk menjadi pendamping SMK. Kenapa? Karena di universitas ataupun di perguruan tinggi lainnya, mereka punya tenaga yang profesional yang selaras dengan apa
yang dilakukan oleh SMK. Inilah bidang vokasi. Kebetulan untuk SMK Negeri 1 Bangkinang dianugerahkan oleh pemerintah pusat Politeknik Bengkalis untuk menjadi teman yang akan menjadi pendamping sekolah itu. Kami sebagai pengawas mengakui kami punya kelemahan di situ. Dengan datangnya Politeknik Bengkalis, mudah-mudahan ini menambah Amin. kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini untuk lebih dan akan mencapai tujuan kita. Tujuan kita seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi adalah bagaimana anak-anak kita ke depan bisa langsung terjun ke dunia Industri. kerja, dunia industri dan pendidikan. Saya rasa itu saja. Jadi saya pun sebagai seorang pengawas pembina merasa sangat bersyukur dengan adanya pendampingan dari perguruan tinggi. Apalagi yang mendampingi kita adalah juga bidang vokasi. Vokasi. Akan sangat sejalan dengan program yang ada di sekolah. Itu saja. Oke Pak, terima kasih Bapak Pengawas. Mungkin pada intinya apa yang menjadi harapan pemerintah pusat Pak, itu adalah harapan kita bersama. Bahwasanya dan mungkin juga khususnya kami guru, bahwasanya ketika anak-anak ini nanti menamatkan dari SMK ini, mereka udah siap dan terampil untuk masuk ke Dudika gitu. Baik mungkin nanti apakah sifatnya bekerja sambil kuliah atau mungkin bekerja dahulu baru kuliah atau sebaliknya gitu. Jadi selaras dengan yang tadi kita bicarakan Pak, link and match ya antara SMK PK ini dengan mungkin sebagai pendampingnya dari Politeknik Negeri Bengkalis. Mungkin untuk terakhirnya mungkin kami minta sumbang sarannya Pak. Sumbang saran dari Politeknik Negeri Bengkalis terhadap kami SMK Negeri 1 Bangkinang ini, mungkin baik dari segi kegiatan-kegiatan yang akan mungkin dijalankan ataupun mungkin tentang dari SMK PK itu sendiri gitu Pak. Oke, makasih Bu Mel. Jadi kata kuncinya menurut kami mungkin yang paling penting itu adalah kolaborasi dan saling bersinergi. Baik itu perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, industri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan komisi semua harus saling bersinergi. Jadi kata kunci tadi seperti disampaikan oleh kepala sekolah, link and match. Seperti apa link and match itu diawali dari kurikulum dulu Pak. Jadi bagaimana kita menyusun kurikulum dengan melibatkan pihak industri. Jadi kalau kita istilahkan ke makanan, jadi resepnya itu kurikulum. Ya. Di resep kita ramu bersama-sama. Setelah resep kita ramu bersama-sama, kemudian kita masak bersama-sama, Pak. Iya. Jadi nanti yang memberikan materi pembelajaran kepada siswa bukan hanya guru saja, tetapi juga melibatkan pihak industri. Nah, itulah namanya masak bersama. Kemudian Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwasanya guru-guru sudah ikut sertakan magang ke industri. Mungkin itu sangat-sangat tepat sekali. Kemudian nanti kita cicipi masakan itu bersama-sama. Melalui apa? Melalui magang tadi. Nah, nanti industri mencicipi kurang apa, misal kurang garam, berarti harus ditambah ini lagi. Kurang asin, tambah ini lagi. Itulah dicicipi oleh industri. Setelah selesai dicicipi, nanti industri yang menikmati. Betul kata Bapak tadi, jadi SMK ini membuat produk bukan dinikmati oleh SMK, tetapi dinikmati oleh pihak industri. Nah, jadi masakan kita tadi, lulusan kita tadi dipakai oleh pihak industri. Jadi betul sekali link and match ini adalah kata kunci dari pengembangan pendidikan vokasi ke depannya. Mungkin seperti itu. Bapak, Pak Armada mungkin ada tambahannya? Mungkin sedikit tambahan terkait dengan pengembangan ke depannya bersama dengan kemitraan dengan industri ini. Memang link and match itu sesuatu hal yang mutlak diperlukan sebagai penyedia calon tenaga kerja nantinya, maka kita harus mengenali industri yang ada di sekitar kita. Maka yang pertama itu tentu kita dalam menggali keunggulan itu kan kita mengenali diri. Untuk mengenali diri, apa potensi keunggulan kita. Yang berikutnya tentu kita mencari siapa mitra industri yang terkait dengan kita. Nah, maka dalam hal itu mungkin sedikit saran dari kami, ini juga kita mendapat masukan dari pendidikan tinggi vokasi yang lainnya, bahwa di dalam memperoleh mitra industri yang cocok ini, maka kita harus memetakan industri yang ada di sekitar kita. Diawali dengan yang pertama kita definisikan dulu siapa mitra industri yang kita ajak sebagai mitra nantinya di dalam mengembangkan pendidikan vokasi ini. Setelah kita definisikan industrinya, maka berikutnya kita coba petakan yang berada di sekitar kita ini,
di mana posisi industrinya, apa bidang industrinya, dan baru kita ajak kolaborasi untuk menjalankan pendidikan vokasi sehingga nanti apa yang kita hasilkan itu siap diterima oleh industri. Ya, mungkin itu sedikit sharing dari kami yang kami juga terima dari kampus lain yang sudah juga berkembang bersama dengan industri. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sumbang sarannya. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama yang sudah terjalin ini bisa berjalan dengan baik. Dengan harapan mungkin bagi kami SMK, apapun yang mungkin menjadi permasalahan kami nanti untuk ke depannya, bisa berbagi dengan pihak Politeknik Negeri Bengkalis sehingga kami bisa melaju ibaratnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, kami bisa memenuhi gitu kan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah terakhir sebelum kita tutup Pak, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Bu Mel, Pak Dir dan Pak Wadir, Pak Pembina. Ya, jadi dengan ditunjuknya SMK 1 Bangkinang menjadi SMK PK ini ya rahmat yang besar bagi kami, keluarga besar SMK 1 Bangkinang. Oleh sebab itu dalam rapat rapat terbatas kami dengan stakeholder yang ada di SMK 1 Bangkinang, SMK PK itu kan dia yang kemarin itu kan ditunjuk satu kompetensi Pak Dir. Kompetensi ya. Nah, kami di sekolah akhirnya melahirkan apa yang kami sebut dengan COE Mini. Jadi COE Mini ini dengan 10 kompetensi kita COE kan semua sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah kita, yaitu dan sesuai dan juga dengan petunjuk penggunaan dana POS. Ya alhamdulillah teman-teman bergerak dan banyak yang sudah ya akhirnya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga melemparkan apa yang kita sebut dengan kampung ilmu. Jadi pengembangan SMK PK ini kami tindak lanjuti. Jadi ada istilahnya kampung ilmu. Nah, kampung ilmu ini kami filosofikan. Nah, itu benar-benar keadaan yang di kampung, Pak Wadir, Pak Armada, Pak Dir. Jadi bagaimana suasana sekampung? Kalau kita pakai baju ini sepertinya kita pakai baju besi. Ya, kita top down. Kita di depan, siswa di belakang, lipat tangan. Perkasa kita. Nah, sehingga keadaan itu formal gitu. Nah, di kampung ilmu, nah suasana itu kita buyarkan. Jadi yang ada ya seperti kakak dengan adik, atau ayah dengan anak, ya atau mama dengan kemenakan gitu. Nah, kenapa? Karena kita punya waktu 2 hari dalam hari kerja kita. SMK 1 Bangkinang itu 5 hari kerja. Sehingga Sabtu dan Minggu itu kita libur. Nah, ini kita himbau lah prodi-prodi untuk ya melaksanakan kampung ilmu ini. Kampung ilmu ini pada dasarnya dasar pemikirannya sederhana Pak Dir, Pak Wadir. Ya saya mau menyampaikan ke teman-teman, ibarat kita ingin membuat suatu kursus. Kita punya kompetensi, kita punya motivasi yang besar, kita punya keinginan untuk membuat kursus. Nah, kalau ada keinginan seperti itu pasti mahal. Dari mana mahalnya? Sewa gedung berapa? Beli alat berapa? Kemudian promosi untuk mencari siswa berapa? Listrik berapa per bulan? Nah, sekarang di kita, apa pertanyaannya? Listrik gratis. Peralatan ada. Ruangan sudah ada. Ruangan representatif. Peralatan lengkap. Iya. Siswa tersedia. Tinggal menjalankan saja. Tapi saya wanti-wanti. Walaupun ini nanti akan menimbulkan kos, tidak ada bisnis di sana. Ya kenapa? Kalau dasar hukumnya ya itu karena alat tidak punya kita. Listrik tidak kita bayar. Bangunan tidak kita sewa. Dari fasilitasi. Ya, tapi kalau berpuasa tidak mungkin juga. Mati kita. Iya. Kita butuh apa? Dan ini lanjutan dari apa kita? Dari COE. Jadi ada istilah di SMK Bangkinang ada COE Mini. Wah, itu kita minta input dari kompetensi. Mau diapakan? Tapi ya off the record tapi ini tersiar ya. Memang mindset itu kadang-kadang berbeda. Kalau kita sudah berbicara COE, Pak Wadir, itu langsung bayangan kita itu adalah alat yang canggih, pengadaan, bangunan yang hebat, pengadaan. Nah, padahal roh dari COE itu kita sebenarnya tidak bicara alat, kita tidak bicara apa. Tapi bagaimana dengan yang ada
Pengelolaannya Itu yang- bagaimana ya? pengelolaannya dan pemberdayaannya. Jadi harapan kita ke depan dengan adanya pendampingan dari Polbank, ya alhamdulillah Pak Dir sudah berkesempatan, Pak Wadir ke sini. Nah ini akan kita kita intens ya berkomunikasi. Nanti tentunya ya WA Pak Dir nanti ada sama kami, Pak Wadir ada, dan kita kontak-kontak dalam hal ini. Artinya apa yang menjadi seperti dalam pengembangan SDM, tentunya ini akan kami jadikan kesempatan ya untuk ya bukan bahasanya memanfaatkan ya, tapi kan kalau yang namanya MOU itu pasti saling mencari keuntungan. Nah begitu nanti ya kita mungkin seperti yang saya bilang tadi ada pemagangan guru, nah, kami akan berkunjung ke Polbank, nah untuk kita lihat potensi yang lain. Hari ini mungkin kalau COE kita permesinan, tapi nanti potensi-potensi yang lain akan kita apakan? Kembangkan bersama seperti itu. Nah mudah-mudahan ini awal dan lanjutan untuk seterusnya sampai vokasi di Provinsi Riau ini sesuai dengan keinginan Bapak Kepala Dinas kita memang benar-benar menjadi vokasi Indonesia, menjadi contoh bagi vokasi-vokasi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu close statement-nya. Iya. Terima Mungkin kasih. boleh sedikit Bu Mel, sehingga tadi Pak Kepsek bilang ada kampung ilmu. Iya. Jadi kami di Polbank juga ada nama Polbank Membangun Desa, Pak. Polbank Membangun Desa. Jadi kan kita lihat situasi kita seperti yang saya Pak Manati. Kalau lingkungan kita kan di daerah, sehingga untuk industri mungkin agak terbatas, mungkin tidak jauh berbeda dengan di Demak Pinang, sehingga untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh mahasiswa tadi atau siswa tadi bisa kita apakan ke desa-desa. Iya, Pak. Kalau bahasanya KKN tematik mungkin. KKN tematik. Kita lihat apa kebutuhan di desa. Ya. Itu kita bawa ke kampus, kita diskusikan. Mampu nggak mahasiswa misalnya butuh teknologi tepat guna misalnya. Nah itu kita diskusikan di kampus. Nanti kita apakan ke desa. Alhamdulillah di Polbank sudah berjalan dan memang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang terus terang kita agak kewalahan melayani permintaan dari desa-desa. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin kalau di sini memang bisa diterapkan, kita sama-sama kita coba. Kalau Pak Dir tambah, saya tambah juga. Ya. Nggak bisa habis nanti. Jadi gini Pak Dir, kami tersentuh waktu Pak Kadis menghalo-halokan tentang mengisi bulan Ramadan. Dengan apa? Akhirnya muncul dari ide kami. Jadi kami buat namanya sedekah kompetensi. Dan ini kita turun Pak Dir, kita turun ke desa-desa dan ini juga ada nilai yang keuntungan yang kita ambilkan. Kami langsung hari itu juga ya promosi sekolah. Kita memberitahukan. Nah, filosofi dari sedekah kompetensi ini benar-benar anak yang sudah kompeten kita bawa turun ke desa. Semua kompetensi kita bawa turun ke desa. Dan awalnya kita turun di desa Kuok, tempat kita makan tadi. Itu antusias luar biasa. Diterik panas dalam bulan puasa. Nah, ada anak semuanya yang mensedekahkan kompetensinya. Tidak ada kita pungut biaya dan sampai tidak tertampung Pak Dir. Seperti yang Pak Dir bilang juga. Apa permintaan, ada kipas angin, ada magic chair, setrika, laptop, kita cuci AC di masjid, di kantor desa, kemudian servis Honda gratis, kendaraan roda 4 gratis. Kita bapakkan hari itu. Dan ya kita buat ya dengan istilah sedekah kompetensi atau SMK berbagi. Dan alhamdulillah antusias dan akhirnya kita mendapatkan Pak Pengawas permintaan dari desa-desa lain. Ini belum bisa kita penuhi ini. Nah, alhamdulillah seperti itu. Ya, tambah. Sampai baru seminggu yang lalu, Pak. Iya. Barang-barang yang diservis itu baru diambil masyarakat karena banyaknya. Banyak permintaan dari Atau nanti ke depan bisa dikembangkan vokasi mengabdi. Iya. Tergantung nama untuk ini lagi ya. Dan waktu itu ya kita tersentuh oleh himbauan Pak Kadis waktu itu. Bagaimana sekolah mengisi hari-hari Ramadan. Jadi sekolah bermanfaat bagi masyarakat, Pak kita langsung terbayang sedekah kompetensi. Kalau bahasanya mungkin dicarilah yang yang lebih bagus ya Pak ya. Yang berkearifan lokal. Iya. Betul. Jadi memang tantangan kita bersama saat ini kan menjadikan vokasi itu sebagai pilihan utama. Ya. Memang selama ini kita akui bahwa vokasi itu masih dipandang sebelah mata dibandingkan sekolah-sekolah akademik dan sekolah umum. Tentu tantangan kita ke depan juga sama. Dan jujur Pak Wadir, data yang sampaikan Bu Nila tadi, pengangguran
terbanyak dari SMK, SMK dan ya kita berontak. Iya. Tapi memang kita belum punya data. ya betul. Jadi ya memang sama-sama lah kita nanti membangun kompetensi, meningkatkan kualitas, tentu dengan pembuktian diri tadi ya Pak Iya. ya. Oke, Salah ya, satunya siap. ada tadi SMK Turun langsung ya Pak ya. sedekah kompetensi, Kompetensi. kami dari Pendidikan Tinggi Vokasi Membangun desa. membangun desa. Nah ini nanti harapannya menggugah masyarakat untuk memandang vokasi sebagai pilihan pendidikan yang utama. Demikian. Oke, boleh. Oke Pak, mungkin tanpa terasa ya Pak, setengah jam kurang lebih kita sudah berbincang-bincang ini. Iya. Mungkin yang menjadi harapan oleh Bapak Kepala Sekolah, menjadi harapan kami juga para guru di sini Pak. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan lebih baik dan untuk kedepannya bisa saling memberikan masukan dan input bagi kami sebagai gurunya ataupun mungkin dari pihak Politeknik Negeri Bengkalisnya. Sebelum mungkin kita akhiri Pak, kita punya semboyan lah istilahnya ya Pak. Mungkin bisa sama-sama Tagline nanti ya. ya tagline ya. Nah, kalau SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi berpeedalah diri Pak, gini Pak. Mengukir Mungkin kita prestasi, sama-sama ya Pak. berpeedalah diri ya. SMK ya, dulu ini ya. Pak. Oh, Ah, ada ini ya. ada, Pak. Ah, Oke, ya. siap. Oke Pak, sama-sama kita ya Pak. Nanti saya mengucapkan SMK Negeri 1 Bangkinang. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari SMK Negeri 1 Bangkinang bisa didampingi oleh Politeknik Negeri Bengkalis, menjadi harapan kita bersama dan menjadi awal dan langkah yang baik untuk kita bersama-sama. Sebelum saya tutup, kita mengucapkan dulu terima kasih kepada pihak SMK yang sudah memfasilitasi kita pada acara bincang-bincang santai ini Pak. Demikian mungkin saya sebagai host, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi